Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar, Sobat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas isu tentang efisiensi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baru-baru ini tersiar kabar bahwa kuota PPG dalam jabatan atau guru tertentu yang semula dialokasikan untuk 800.000 peserta pada tahun 2025 itu dipangkas menjadi 400.000 saja. Nah, sekarang itu diklarifikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan terbitnya siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 69/Sipres /ke-6 /2 Romawi /2025. Nanti URL-nya itu dapat diakses di https://read-mendikbud.go.id/read-b/pendidikan-pendidikan Oke, sekarang kita bacakan seperti apa isi siaran pers tersebut. Ini adalah siaran pers yang nomornya saya sebutkan tadi dengan judul Mendikdasmen Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan. Ini untuk menepis isu bahwa program-program prioritas termasuk pendidikan profesi guru akan dipangkas kuotanya. Jakarta, 13 Februari 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikdasmen berkomitmen menjaga kualitas pendidikan nasional dengan mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Penyediaan bantuan sosial melalui program Indonesia Pintar atau PIP untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru-guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen tahun anggaran 2025. Seperti pernah diberitakan dalam siaran pers juga, guru-guru non-ASN ya nanti akan dapat tunjangan ya, baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi. Kalau tidak salah yang belum sertifikasi nanti akan mendapatkan tunjangan 300.000 hingga 500.000 dan itu sudah dianggarkan dan tetap akan dipenuhi. Selanjutnya, gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitupun dengan kegiatan pendidikan profesi guru akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025. Nah, ini yang kembali menjadi gonjang-ganjing ya. Diberitakan bahwa yang semula 800.000 peserta kuotanya akan dipangkas menjadi 400.000 gara-gara efisiensi anggaran. Nah, ini sudah diklarifikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti dalam rapat kerja Mendikdasmen bersama Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Jakarta Rabu 12 Februari. Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari 33,5 triliun menjadi 26,27 triliun sejalan dengan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Mendikdasmen menambahkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya. Jadi masih fleksibel ya, nanti bisa jadi nanti berubah dalam penggunaannya. Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Nah, ini yang paling penting ya. Program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik ya, pelatihan,
diklat, PPG, kesejahteraan itu berarti tetap dianggarkan. Jadi kita sebagai guru barangkali tidak perlu khawatir gitu ya. Ujar Mukti menegaskan kembali. Lanjut, Mendikdasmen juga menjelaskan efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan unit pelaksana UPT. UPT itu kayak BGP, BBGP, kemudian BPMP atau BBMP di daerah. Selain itu anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari. Akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan serta pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA yang akan diselenggarakan pada November 2025. Nah, jadi kalau lihat siaran pers ini, roman-romannya ya TKA ini akan jadi diselenggarakan pada tahun 2025 bulan November ya. Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah, di mana pengalian anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres. Jadi kemarin juga dipidatokan oleh Pak Prabowo ketika menyambut Hari Ulang Tahun Guru atau Hari Guru Nasional tahun 2024 akan melakukan revitalisasi besar-besaran untuk sekolah. Oke, sampai di sini saja saya bacakan ya. Selanjutnya, mengapa kita flashback dulu ya ke belakang. Mengapa sampai muncul bahwa ada pemangkasan kuota anggaran dari 800.000 orang dipangkas menjadi 400.000 orang. Ini kita lihat, kita baca paparan yang kita peroleh dari rapat kerja Komisi 10. Nah, perhatikan, ini adalah paparan ketika rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Mendikdasmen. Kita fokus ke poin 3 ya. Semula tadi kita bahas bahwa 806.000 ya. 806.000 yang akan mengikuti PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, alokasi penganggaran itu sekarang dianggarkan itu hanya 415.043 orang. Jadi dikurangi ini 400 ribuan juga, 410.600 orang. Jadi kurang lebih separuh dah dipangkas ya dari 800 ribuan sehingga dianggarkan cuma 400-an ribu orang ya. Jadi jelas ini adalah dasarnya koran-koran itu memberitakan bahwa benar bahwa PPG guru dalam jabatan pesertanya akan dipangkas ya. Mudah-mudahan sih ini tidak jadi gitu ya, sehingga ide atau gagasan atau apalah namanya ya Mendikbud yang mengatakan bahwa guru akan disejahterakan melalui sertifikasi. Tetapi kalau ini terjadi ya lagi-lagi meleset janji Pak Menteri. Nah, rupanya paparan ketika rapat kerja dengan Komisi 10 itu bocor di kalangan wartawan ya, sehingga diberitakan oleh banyak koran-koran arus utama, misalkan Kumparan News ya dengan judul 400.000 guru batal ikut program sertifikasi imbas efisiensi anggaran. Kalau kita baca di berita ini, Pak Menteri jelas juga mengatakan bahwa ada efisiensi anggaran sehingga kuota dikurangi menjadi hanya 400.000. Itu Pak Menteri sendiri yang bilang ya. Kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini ya, pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806.000 orang, hampir seluruhnya dapat
dibiayai tahun 2025. Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025. Jadi di samping sumbernya paparan, Pak Menteri sendiri di koran itu juga bilang bahwa akan dipangkas menjadi 400.000. Sehingga juga diberitakan di koran-koran, juga di sini juga diberitakan, ya perhatikan ini juga diberitakan di jakartaakro.co ya. Kemendikdasmen terkena efisiensi anggaran 400.000 guru terancam batal ikut PPG 2025. Juga di FIFA juga disebutkan Mendikdasmen sebut 400.000 guru batal ikut sertifikasi imbas efisiensi anggaran. Jadi media ya tidak salah mengatakan seperti itu karena sumbernya ada di paparan itu ya, ada di paparan ketika rapat kerja dengan Komisi 10 ya, mungkin setelah mungkin ribut-ribut, maka efisiensi itu direvisi lagi ya, sehingga tidak menyentuh tentang kesejahteraan guru, tidak menyentuh dengan belanja pegawai ya. Tetapi kalau kita melihat informasi resmi dari saluran IG dari Kemendikdasmen ya, di sini dinyatakan ya di poin 4, kegiatan pendidikan profesi guru bagi sekitar 400.000 guru tetap dipenuhi. Program ini merupakan program berkelanjutan sehingga tidak berhenti pada 2025. Sudah, ini juga dari kelanjutan penjelasan dari siaran pers itu sendiri gitu ya. Jadi setelah Anda buka ya di IG resminya Kemendikdasmen ya, di slide ketiga nanti ada paparan seperti ini ya. Dengan demikian di siaran pers tadi yang bunyinya secara umum ya, memang betul PPG itu tidak diganggu gugat, tetap dijalankan, tetapi kuotanya dikurangi ya, hanya menjadi 400.000 saja. Yang semula dengan semangat sekali dipidatokan oleh Pak Prabowo ketika Hari Guru Nasional, 800.000 guru akan disertifikasi tahun 2025, dan karena efisiensi ternyata dipangkas hanya separuh. Jadi bagaimana? Fix bahwa PPG guru tertentu atau dalam jabatan kuotanya dikurangi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.